sudah seberapa siap begitu dunia pendidikan terhadap protokol kesehatan ini yang dikatakan tadi oleh Pak Hermawan dan juga terkait dengan kesiapan pelajar dan pengajar untuk kembali lagi melakukan tatap muka. Seperti apa Pak Doni? Ya, kalau dari dunia pendidikan kita melihat di beberapa tempat ya, itu tampaknya kami melihat ada beberapa kasus ya di mana sekolah tanpa izin tiba-tiba mengadakan pembelajaran tatap muka ya. Mhm. Kemudian ada beberapa kemudian sekolah dilarang membuat kerumunan tiba-tiba juga masuk sehingga kepala daerahnya sampai parkir mobil di depan sekolah ya. Artinya sebenarnya masyarakat ini belum memahami sebenarnya bagaimana prokes itu diterapkan dan kalau kita melihat di televisi bagaimana sekolah-sekolah yang nyelonong mengadakan pembelajaran tatap muka, Mhm. simulasi kemarin saya melihat liputan-liputan TV itu, mereka itu tidak memenuhi prokes sebagaimana dipersyaratkan di dalam ketentuan. Misalkan jaraknya kan satu Baik. setengah meter tuh minimal. Bahkan di dalam berjalan itu dia jalannya berendengan, jejer, depan belakang, kemudian di pengaturannya pun juga masih berdekatan di sekolah. Jadi Mhm. pemerintah harus memastikan bahwa jarak 1,5 meter ini relatif harus dipenuhi sebagai syarat mutlak. Gitu. Juga di Mhm. dalam nanti berkomunikasi di lingkungan sekolah, hubungan relasinya kalau ngomong jaraknya 1,5 meter. Ini kan sudah ditemukan oleh para ahli bahwa ini jarak yang paling aman yang memungkinkan sekolah itu bisa dibuka gitu. Tetapi ternyata faktanya tidak gitu ya. Pada saat Mhm. antri masuk sekolah gitu, simulasi itu juga jaraknya hanya 1 meter, deketan ada yang cuma setengah meter gitu. Ini kan membahayakan sekali dalam konteks seperti ini. Dalam beberapa hal Bapak Ibu gurunya sendiri seringkali juga kurang paham gitu bagaimana mempergunakan masker, bahkan kadang-kadang tidak memakai masker juga. Ini sekarang sudah agak Mhm. lega, nggak usah pakai. Nah, yang seperti inilah kemudian menjadi titik-titik yang bahaya yang perlu diperhatikan. Dan terutama Mhm. dari sisi kesiapan, saya ingin memastikan bahwa pemerintah daerah dan Satgas memastikan adanya cuci tangan gitu. Karena saat ini di seluruh Indonesia itu sanitasi dari laporan tahun 2019-2020 ada 60% sekolah itu tidak memiliki sanitasi yang layak. Ini kan fundamental. Mhm. Bagaimana mereka kemudian bisa sanitasi tempat untuk cuci tangan, apalagi di masa seperti ini butuh adanya cadangan masker ya. Dan Mhm. ini bisa jadi di beberapa daerah tidak tersedia atau sulit, atau kalau tersedia mereka tidak memiliki dana. Memang di dalam petunjuk teknis dana BOS itu bisa dipakai untuk mempersiapkan pembelajaran dan untuk mengatasi pandemi ini di sekolah gitu ya dengan menyediakan masker, kemudian alat-alat disinfektan dengan dana BOS gitu ya. Tetapi kan Mhm. tidak semua hal ini tersedia. Jadi dari sisi persiapannya pun tampaknya ada pemahaman-pemahaman kurang tepat di beberapa sekolah. Ini terbukti bukan hanya di luar Jawa ya. Yang di Jawa saja mereka masih tetap mengadakan semacam kumpul-kumpul yang sebenarnya tidak diperlukan anak untuk datang ke sekolah. Jadi ini memang menjadi Baik. titik kritis dan ketegasan dari pemerintah daerah dan Satgas Covid di daerah itu untuk sekolah yang sudah mendeklarasikan diri siap itu benar-benar declare-nya siap, termasuk orang tuanya gitu ya. Jadi prosedurnya harus dipenuhi secara sesuai dengan Mhm. baru Baik. aman gitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.